Saya Parun Gibson penuh lelaki Kul Gibson dari kelas 2 DMD. Tajuk alat kawalan jauh. Apakah fungsi alat kawalan jauh? Alat kawalan jauh remote control ialah komponen peranti elektronik kecil yang digunakan untuk mengendali perkakasan elektronik. Penggunaan seperti televisyen, sistem stereo, pemain DVD dan sebagainya. Tanpa wayar dari suatu jarak dicukupi garis nampak yang dekat. Alat sedemikian ditata butang pelbagai jenis fungsi dan lebih banyak melaras peranti dari fungsi utama perkakas, seperti menukar saluran nombor remote dan kelentang bunyi. Ia boleh dipegang dengan tangan serta dikuasakan oleh bateri bersaiz 3A atau 2A. Jenis gelombang yang terlibat. Gelombang inframerah IR. Gelombang inframerah digunakan dalam banyak remote control untuk alat elektronik seperti TV, AC atau pemutar DVD. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang radio. Gelombang radio digunakan dalam remote control kabel untuk mengendali perangkat seperti mobil mainan, lampu pintar atau sistem audio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan frekuensi yang lebih rendah dibanding dengan inframerah. Gelombang Bluetooth. Gelombang Bluetooth digunakan dalam remote control kabel yang menggunakan teknologi Bluetooth. Gelombang ini memungkinkan pengiriman data dan signal kontrol antara remote control dan perangkat yang dikendalikan. Gelombang Wi-Fi. Gelombang Wi-Fi digunakan dalam remote control untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Remote control ini memanfaatkan gelombang Wi-Fi untuk mengirim signal kontrol melalui jaringan ke perangkat yang dikendalikan. Gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik digunakan dalam beberapa remote control khusus seperti remote control untuk mengendali jarak jauh pada robot atau perangkat lain yang menggunakan sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari inframerah dan dapat digunakan untuk mengukur jarak atau mendeteksi objek. Ciri-ciri gelombang terlibat. Gelombang elektromagnetik. Alat kawalan jauh menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan signal antara remote control dan perangkat yang dikendalikan. Gelombang elektromagnetik mencangkup pelbagai jenis gelombang seperti inframerah, gelombang radio dan gelombang mikro. Frekuensi gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi iaitu jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis gelombang yang digunakan. Misalnya, inframerah umumnya memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang radio. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua punca yang lebih dalam satu siklus gelombang. Panjang gelombang juga diwarisi tergantung pada jenis gelombang digunakan. Gelombang memiliki panjang gelombangnya yang lebih panjang daripada inframerah. Kecepatan elektromagnetik memiliki kecepatan yang konstan dalam ruang hampa udara iaitu sekitar 299,792 km per detik. Kecepatan ini bervariasi ketika melawati media lain seperti udara, air atau bahan padat. Polaritas gelombang elektromagnetik dan polaritas iaitu arah getaran medan listrik dan medan magnetik yang membentuk gelombang. Polaritas ini dapat berubah sesuai dengan arah dan fasa gelombang. Interaksi gelombang elektromagnetik dapat berinteraksi dengan benda-benda di sekitarnya. Beberapa benda dapat menyerap, memantulkan atau memancarkan gelombang tersebut. Misalnya, gelombang inframerah dapat diserap oleh benda-benda padat sementara gelombang radio dapat diterima oleh antena. Bagaimana alat kawalan jauh berfungsi? Alat kawalan jauh menggunakan teknologi kabel seperti inframerah atau gelombang radio. Misalnya pada remote control, inframerah dikirimkan dengan remote control ke penerima di televisyen. Ketika anda menekan tombol pada remote-nya, signal inframerah dikirimkan dalam bentuk kod khusus diinteraksi oleh televisyen untuk melakukan fungsi yang sesuai, mengubah saluran, menaikkan atau menurunkan volume atau menghidupkan dan mematikan televisyen. Ciri-ciri gelombang terlibat. Pengkodan signal. Signal yang dihasilkan oleh remote control akan dikodkan menjadi pola dan bentuk tertentu. Transmisi signal telah dikodkan signal dan dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik. Penerimaan signal. Perangkat dan dikendalikan akan memiliki penerima yang dapat menerima signal gelombang elektromagnetik yang dikirimkan oleh remote control. Dekod signal. Setelah signal diterima, perangkat yang dikendalikan akan mendekodkan signal tersebut. Respon perangkat. Setelah signal dekod, perangkat akan berespon sesuai dengan interaksi yang diterima.
Kelebihan dan keburukan gelombang. Jangkauan yang luas. Kelebihan gelombang elektromagnet, terutama gelombang radio, memiliki jangkauan yang cukup luas. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan perangkat dari jarak yang lebih jauh tanpa harus berada di dekatnya. Keburukan pengaruh interferensi gelombang elektromagnetik akan dapat rentan terhadap interferensi dari sumber-sumber lain seperti perangkat elektronik atau signal lain-lain. Interferensi tersebut dapat menyebabkan gangguan atau kegagalan penerimaan signal yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi fungsi alat kawalan jauh. Penyutup gelombang elektromagnetik digunakan secara luas dalam alat kawalan jauh kerana memiliki beberapa kelebihan signifikasi. Meskipun ada beberapa sumber kerugian yang harus diperhatikan, gelombang elektromagnetik dapat rentan terhadap interferensi dari sumber-sumber lain seperti perangkat elektronik atau signal lain-lain. Dalam hal keamanan, penggunaan gelombang elektromagnetik dalam alat kawalan jauh dapat rentan terhadap pencurian signal atau serangan yang tidak sah. Dalam kesimpulan, alat kawalan jauh dapat gelombang elektromagnetik menyediakan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengendalikan perangkat dari jarak jauh, namun interferensi, batasan jarak dan masalah keamanan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan.